Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SST PMM yang diwakili Sekdakap Aceh Besar Dr. Andes Sulaimi MSI bersama para staf ahli Bupati, para asisten Sekdakap, kepala UPD, para ASN, tenaga kontrak, serta santri Pondok Pesantren Tahfiz Al-Fauzul Kabir Kota Janto mengikuti zikir, doa bersama, serta mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Tengku Umar Ismail di Masjid Agung Al-Munawwaroh Kota Janto pada Jumat pagi 5 Januari 2024. Sekdakap Aceh Besar Dr. Andes Sulaimi MSI mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda tiap pagi Jumat yang sudah berlangsung selama 5 tahun terakhir. Ia menerangkan bahwa dengan zikir, doa bersama, serta penyampaian ceramah dari para ulama, motivasi kerja para ASN dan tenaga kontrak akan terus meningkat dalam upaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Sementara itu dalam ceramahnya Tengku Umar Ismail SAG mengajak semua peserta zikir dan doa bersama untuk terus memperbanyak amal dan mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat serta menghindari perilaku yang sia-sia. Tengku Umar Ismail mengajak seluruh peserta zikir dan doa bersama tersebut untuk senantiasa membersihkan hati dan niat guna memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, diantaranya adalah manusia yang tidak bisa mengamalkan ilmu yang ada, tidak merasakan nikmat dalam beribadah, menghabiskan waktu dengan sia-sia, dominan mencintai duniawi, serta beramal dengan mengharapkan pujian dari manusia. Oleh sebab itu, Tengku Umar Ismail mengharapkan umat Islam untuk selalu membersihkan hati dan melakukan setiap amalan dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Tengku Umar Ismail, ajal dan umur manusia merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, manfaatkan usia dan kesempatan dengan selalu memperbanyak kegiatan agama dan positif. Bila tidak perlu, kurangi menggunakan handphone dan alat komunikasi sejenisnya. Sebab menurut Tengku Umar, saat ini banyak orang yang bermasalah dengan penyalahgunaan alat komunikasi tersebut. Misalnya berjudi online, perselingkuhan, bahkan menimbulkan fitnah dan hoaks yang merugikan masyarakat.